Kalau gue punya prinsip gini, selama Donald Trump menjabat, kita jangan pernah expect untuk tenang. Nah, ini baru tahun keduanya Trump, ya kan? Masih sampai 2 sampai 3 tahun lagi. Emiten anti badainya apa nih kok? Peremasan pun turun. Selesaikah percuanan bulan ini? Wah, ini minta dikasih ini bro, kasih cuan. Sebenarnya pertanyaan ini tuh udah kurang lebih dijawab gitu. Soalnya gua rasa Bro Rifan udah extremely transparan. Ya kalau di antara ini ya gue mungkin lebih ke Archie sih sebenarnya. Gitu. Janganlah bro, emas aja bro. Ini ada yang nanya lagi, emiten apa prospek di keadaan perang saat ini? Mungkin tadi lu udah bahas sebelumnya ya. Ya. Apakah core refund, cut loss, atau tambah muatan? Nah mungkin yang kedua kali. Apakah lu ada cut loss? Atau lu cuma nambah muatan? Carlos sih nggak ada so far, karena tadi yang gue lihat adalah sahamnya turun tapi bukan karena fundamental yang crack, tapi karena memang external issue kan, yaitu tentang perang gitu. Dan kita udah assess kondisinya seperti apa, oh ini akan berlangsung sementara, motifnya juga bukan yang menghancurkan sebuah negara, tapi rezimnya aja. China juga nggak, sejauh ini yang gue lihat tidak akan berpartisipasi di dalam perang segala macam. Ya jadi ini sifatnya temporer. Jadi yang gue lakukan adalah ya gue menambah muatan dengan memasang si GTC order tadi Ya. gitu. Bagusnya di kondisi seperti ini, mulai nyicil atau amanin cash dulu? Nyicil dengan cash, dua-duanya sih menurut gue. Jadi tetap nyicil, cuman juga jangan sampai yang all in, apalagi pakai margin gitu ya. Margin sebenarnya fine-fine aja, cuman kalau misalkan margin di saham yang ya kita bisa expect low gitu ya, di harga murah, dan kita misalkan punya hitung-hitungan tuh, oh misalkan nih dengan kita pakai margin, nanti kita bisa dapat dividen misalkan 8%. Kita mau pakai misalkan 2 bulan misalkan, ya berarti kita bayar bunganya 3%, berarti kan ada surplus 5%, misalkan seperti itu mungkin fine. Tapi ya ini risiko ditanggung masing-masing gitu ya. Nah cuman maksud gua kalau misalkan kita masuk ke saham-saham yang memang valuasinya premium segala macam ya kan, dan ternyata terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan, ya nanti kena geprek 3 kali gitu loh. Ya jadi wise-wise juga lah untuk menambah muatan tetap ya, cuman tetap siapin cash gitu. Ini kan case sebenarnya crash kayak gini ya, ini udah kejadian berkali-kali. Iya. Ya kan, di tahun 2000 berapa tuh? 15, 18, Covid 2020, lalu 2025 Liberation Day. Jadi case seperti ini tuh sebenarnya bisa dibilang bukan something new lah. Bukan. Maksudnya crash-nya ya. Gue masukin market crash-nya. Nah, prinsip investasi lu apa sih yang lu pegang yang menjadi anchor-nya lu gitu di setiap kali ini kejadian? Kalau anchor-nya gue adalah pertama kita harus take a step back dulu terhadap risiko yang terjadi ya. Jadi kayak kita harus assess dulu ini apa sih tantangannya, misalkan ya kalau kayak COVID ya ini musuh yang sama-sama orang nggak familiar ya, seberapa besar seberapa bahaya segala macam kita sama-sama nggak tahu. Kalau itu mungkin kita ada baiknya kita very konservatif gitu kan. Cuman kalau kita bicara sekarang nih, yaitu perang. Perang ini kan juga bukan pertama kalinya terjadi, ya kan? 2022 Rusia dan Ukraine, 2024 juga di Timur Tengah memanas, 2026 ini kembali memanas lagi. Nah, kita bisa belajar dari historical menurut gua, Bro. Ya, apa yang terjadi di 2024? Nah, waktu itu memang secara overall IHSG turun. Gue inget banget tuh 2024 kan ketika terjadi perang antara Iran dan Israel, saat itu pertama kalinya kontak fisik ya, itu IHSG pas hari pertama setelah Lebaran tuh dibuka negatif 1,6%. Dan 2 bulan setelahnya itu juga turun sampai ke level dari 7.000 ke 6.000, ya kan, artinya turun sekitar 10%, ya kan. Nah, cuman waktu itu yang gue lihat adalah ada 2 kondisi yang membedakan 2026 dengan 2024. Yang pertama adalah waktu itu the Fed itu masih hawkish, masih mempertahankan suku bunga tinggi. Yang kedua adalah dolar indeks masih lemah. Nah, masih kuat. Nah, sekarang kondisinya berbalik. Fed fund rate itu dalam tren menurun, dan yang kedua adalah dolar indeks pun juga melemah. Nah, ini menurut gua akan lebih kalau ada penurunan pun akan lebih terbatas. Yang kedua adalah lebih cepat rebound-nya menurut gua gitu. Kenapa? Nah, karena kalau kita lihat di 3 hari kemarin, sebenarnya itu udah mencerminkan apa yang terjadi kepanikan pasar. Nah, di mana IHSG itu udah turun ke 7.600. Kalau kita hitung dari awal tahun, itu berarti udah turun sekitar 12,4%. Jadi artinya nggak perlu nunggu waktu lama, IHSG itu udah turun duluan. Dan menurut gue pribadi ya, di level 7576, menurut gue itu adalah titik support yang kuat, dan IHSG akan berbalik lagi gitu, menurut gue gitu. Jadi kalau misalkan nanti keresahan atau
kepanikan udah mereda, ya IHSG akan kembali naik dan ya kita pun bisa lebih bisa bullish lagi lah, menurut gua seperti itu. Tapi balik lagi ke mantranya adalah ya take a step back, assess apa yang terjadi ya di market, dan kemudian baru kita berpikir dengan kepala dingin apa yang harus dilakukan. Dan di setiap opportunity dan di setiap pesimisme market, disitulah lahir opportunity menurut gua. Ini kan kalau misalnya kita lihat ya 2025 dan sekarang kita retail lagi rame banget gitu kan. Dan 2025 itu mengakibatkan sebuah kenaikan partisipasi retail yang besar gitu. Kayak gue banyak banget teman-teman dan juga keluarga yang nggak pernah ngomongin saham, pada ngomongin saham gitu kan. Terutama the second half of 2025 lah. Itu kan yang mengakibatkan banyak orang yang dapetin jackpot tahun lalu gitu ya. Tapi artinya apa? Artinya crash seperti sekarang buat banyak dari orang itu juga pengalaman pertamanya mereka, gitu kan. Kayak lu punya advice apa bro? Kalau misalnya mereka ngelihat wah ini merah pertamanya mereka. Mungkin kalau misalnya merahnya itu dari segi fundamental stocks yang memiliki valuasi yang menarik, mungkin drawdown-nya nggak terlalu signifikan lah. Ya drawdown IHSG berapa gitu, misalnya 12%. Ya kan kenaikan drawdown terbesar kan dari Kongo Stocks kan. Ya berarti berapa? 6%, gitu besar 7%. Kalau misalnya Kongo Stocks bisa ada 30%. gitu kan. Tapi kira-kira kayak apa advice lo? Ya, advice gue adalah yang pertama pasti sesuaikan dengan profil risiko lo sih. Jadi maksudnya gini, kalau misalkan kalian adalah tipikal yang konservatif dan first time untuk masuk ke market, ya mungkin dari total aset ya sisihin paling ya 10% dulu lah. Ya kan, supaya 90%-nya masih di deposito atau di fixed income. Jadi yang goyang itu adalah 10%. Nah, tapi kalau misalkan risiko profilnya moderate mungkin bisa di 30-40. Jadi 60-nya mungkin masih di fixed return. Nah, kalau agresif misalkan mau 60, 70, 80% silahkan. Ya, 20%-nya di fixed income gitu. Nah, kejadian kemarin itu menurut gue adalah sebagai sebuah pembelajaran ya. Jadi memang kalau kita di market itu mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali ya itu adalah bagian dari dinamika market ya. Jadi ya kalau gue punya prinsip gini, selama Donald Trump menjabat kita jangan pernah expect untuk tenang. Nah, ini baru tahun keduanya Trump ya kan. Masih sampai 2-3 tahun lagi. Nah, kalau misalkan sampai 2-3 tahun lagi ada gonjang-ganjing lagi, ya kita jangan panik. Tapi yang intinya adalah kita harus punya plan kalau misalkan IHSG bullish seperti apa, kalau misalkan IHSG bearish seperti apa. Jadi menurut gue jangan pernah all in dalam kondisi apapun. Karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depan. Kalau misalkan gini, kita punya 100% aset, kemudian yang kita deploy ke saham katakanlah 60-70% dan kemudian dapat jackpot. It's good enough. Nah, kalau orang nggak ada cukupnya atau nggak ada bersyukurnya pasti mikir, tahu gitu gue dorong aja 100%, kalau nggak gue pakai margin, ya kan. Nah, tapi at the same time kalau misalkan turun, orang biasanya bilang, aduh gila kenapa gue turun, kenapa gue taruh 60-70 ya, tahu gitu gue pakai 20-30 aja. Jadi nggak pernah akan ada rasa puas menurut gue. Nah, jadi yang perlu kita lakukan adalah ya kita punya contingency plan-nya. Oke, kalau misalkan gue deploy 60-70 dan ini yang kena jackpot, itu udah bagus. Nah, kalau misalkan turun, gue masih punya nih 30-40-nya gitu, yang bisa gue gunakan untuk beli di harga murah gitu. Intinya sih kita harus kalau di market saham itu memang harus berani against the market sih. Karena kalau misalkan kita selalu ngikutin psikologi pasar, itu kita kecenderungan akan merah. Kecenderungan malah akan merugi. Buy di saat tinggi, kemudian jual di merah. Itu pasti akan rugi. Nah, memang kita harus ambil risiko kalau di saham adalah ya beli saat merah, ya jual saat tinggi, saat hijau gitu. Betul. Betul, itu setuju banget ya. Kayaknya yang paling salah itu adalah waktu hijau, mereka berharap masih bisa lebih hijau. Masih lebih hijau. Dihabisin. Balik ke nol itu, maka jadi minus. Iya, betul. Oke, kita seperti biasa ya. Sekarang kita pengen, by the way, lu masih ada nggak ya yang lu pengen share dari Iran sama Sobat udah sih. Sobat udah ya. Oke. Kalau itu kita masuk ke topik untuk performance porto. Oke. Kita ngomong dari performance porto yang pertama dulu, apa yang terjadi. Tujuannya adalah ini untuk
studi kasus ya teman-teman. Maksudnya seperti biasa ya teman-teman, buat teman-teman yang baru pertama kali dengar, kita kan dari gua lah ya, gua sangat welcome segala macam kungfu gitu ya. Ada yang kungfunya itu full RDPT doang gitu kan, nyari 6% tuh happy dan mereka full fokus di bisnis, silahkan. Ada yang di ujung spektrumnya itu adalah main itu meme coin, crypto, silahkan. Ada yang pakai leverage, ada yang pakai futures gitu-gitu, oke-oke aja. Nah kalau misalnya baru Irfan ini kan kungfu adalah kungfu fundamental, turnaround stocks gitu ya, cari gunung Mount Everest. Nah jadi tujuan adalah supaya kita bisa benchmark juga gitu. Dibandingkan sama orang yang cuma kasih screenshot, mereka dapat 100%, 200% return, tapi ternyata cuma satu lot. Nah, di sini ini udah setransparan-transparannya, ini adalah porto, bahkan bukan porto dia sendiri, porto orang lain gitu. Jadi kalau misalnya dia bilang, iya hari ini bulan ini gue con 30%, gue bisa lihat kagak gitu. Jadi udah gak mungkin bisa bohong punya gitu. Jadi kita bisa benchmark supaya kita bisa lihat gitu, dan teman-teman bisa milih sendiri. Soalnya waktu lagi bull market, kalau misalnya teman-teman itu cuannya pakai margin segala macam, teman-teman bisa lihat ya mungkin teman-teman cuan itu lebih tinggi daripada portonya gua yang dikelola sama Rifan gitu kan. Nah cuman kalau misalnya di kondisi seperti ini, waktu lagi market turun, teman-teman juga bisa bandingin gitu dari segi drawdown itu kayak gimana. Soalnya kalau misalnya kita investasi, jangan pernah kayak tadi kan cuman lihat dari potential gainnya doang, tapi kita bisa terima drawdown risknya atau enggak. Oke bro, gimana bro untuk kungfu Gunung Mount Everest? Oke, siap. Oke, gimana bro? Ini porto yang pertama dulu ya? Iya. Berarti ya. Oke, jadi as usual ya ada 2 porto ya. Nah, ini adalah kalau yang visualnya ini adalah update per closing kemarin sore, tapi yang di tabel ini gua update lagi dengan closing per bukan closing lah ya, opening di hari ini tanggal 5 Maret jam 9.30 AM gitu ya. Nah, di sini gue coba bandingkan ada beberapa timestamp-nya bro. Jadi yang pertama itu adalah 27 Januari 2026 ini before MSCI. Nah, waktu itu portfolionya tumbuh 38% versus IHSG 27,5%. Kemudian last podcast kita di tanggal 2 Februari 2026 kemarin, ya ada drawdown kan ke 35%. Kemudian IHSG turun jadi 18%. Nah, kemudian, ini nih, gue bikin 3 hari terakhir. Jadi hari Senin, hari Selasa, dan hari ini yaitu hari Rabu. Jadi hari Senin, ketika pertama kali impact lah ya ke perang ini, ya, porto drawdown. Nah, drawdown itu lumayan juga ya, di tanggal 3 itu di 28,16%. IHSG itu di positif 12,7%. Ya, kemudian di tanggal 4 itu di 25,5% versus IHSG di 7,5% seperti itu. Ya, kemudian hari ini karena ada rebound ya IHSG di 8,2% dan portfolio saat ini di 26,2%. Gitu. Ya berarti ini ya yang kalau misalnya kita invest, kita harus lihat dengan benchmark. Ya. Jadi kalau misalnya kungfunya Rifan, kita ini udah bulan keberapa ya? Ini berarti dari Juni ya, 6, 7, 8, 9. 9. Bulan ke-9. 9 bulan. 9. Ya, udah lahir kok. Iya, udah lahir. Benar, udah lahir. Benar, udah lahir, bentar lagi anniversary ya. Ya, jadi kita udah podcast 9 bulan dan setiap bulan itu ada hasilnya, ada update-nya. Jadi teman-teman bisa lihat waktu kita itu naik, dan seperti yang gue suarakan ya, kalau misalnya lagi drawdown pun gue pengen jadikan itu sebagai studi kasus gitu. Walaupun ya bener bro, be careful of what you wish for. Ya makanya ini 2 kali podcast terakhir dua-duanya drawdown. Iya gila, itu bener-bener gue cuma ngomong sekali, nanti ya bro ya kita kalau misalnya drawdown kita bakal ini ya, ayo kalau bisa kita supaya jadi studi kasus di sisi seberang drawdown ya. Bener dikasih bro, dikasihnya berturut-turut. Sekarang gue udah bertobat lah, udah cukup, studi kasus drawdown udah selesai. Studi kasus drawdown udah 2 kali kan, udahlah, udah cukup lah ya. Teman-teman udah belajar ya kan. Waktu IHSG turun dari 20 ke 18 turun 9%, ya ini turun 3%. Yeah. Dari 27 ke 8 turun 19%, ya ini turun 12%. Ya kan? Intinya kita dapat pembuktiannya dan pelajarannya, intinya dengan kungfu Mount Everest. Kalau misalnya naik lebih naik pada IHSG, kalau misalnya turun lebih sedikit gitu kan. Yeah.
Studi kasus sudah cukup. Berarti nanti bro, kalau misalnya tiba-tiba bulan setelah Lebaran ya, April berarti Iya, April itu kita podcast lagi naik. Berarti apa yang kita ngomong itu benar terjadi realita bro. Berarti kita bilang, berarti kita harus dukung Pak Purbaya 36.000. Iya. Aduh. Ya cuman gue appreciate sekali lagi soalnya sangat sulit untuk mencari orang yang willing untuk melakukan ini secara konsisten. Mau market merah, mau market hijau, tetap show up dan tetap berikan studi kasus. Soalnya itu sangat-sangat sulit ya. Tentu ya teman-teman sendiri ngalamin ya. Kita manage porto kita sendiri itu pun juga tidak mudah. Sekarang kalau Bro Rifan ini manage porto orang itu level kedua, dan level ketiga adalah manage porto sendiri, manage porto orang, dan 100.000 orang yang nonton. secara mental ngomongnya kalem, tapi gue harus akuin mental baja. Ini mental baja. Pertama mental baja, kedua pede dengan kungfunya ya kan. Soalnya kalau misalnya mental baja tapi nggak pede sama kungfunya ya tetap aja. Betul, ya kan. IHSG naik 20%, Porto naik 10%. IHSG turun 10%, Portonya drop 50%. Jadi studi kasusnya adalah what not to do. Dibalik. Kayak ini Jimmy Cramer ya. Tahu. Iya, apa yang dia beli kita jual gitu kan. Ya, gitu. Tapi gimana bro, kalau misalnya yang ini boleh nggak ya lu bahas apa yang lu lakukan untuk yang Porto ini? Kayak dalam waktu 1 minggu terakhir lah gitu. Ya. Oke, jadi mungkin gue pengen jelasin dulu kenapa kok drawdown-nya lumayan nih yang ini. Karena beberapa dari saham yang kita pegang itu kan yang udah naik tinggi-tinggi, sebagian sudah gue jual, tapi sebagian gue memang masih belum jual. Jadi artinya masih gue hold yang saham-saham lama tuh, ya, yang kayak BBYB lah, Asa lah, segala macam. Nah, Arcia saya masih udah jual bersih ya. Cuman saham-saham yang naik tinggi ini memang dalam 3 hari terakhir ini turunnya juga lumayan tuh, ya kan? Nah, itu yang membuat kenapa meskipun kita udah jual sebagian, tapi sebagian kita masih pegang, tapi karena penurunannya juga cukup tajam dalam 3 hari terakhir ini, ya secara overall ya portfolio juga turun seperti itu. Nah, yang gue lakukan sebenarnya mulai shifting, Bro. Jadi kalau yang di portfolio pertama ini belum ada BGTG dan Eral, ya ini mulai gue masukin nih di portfolio yang pertama ini. Jadi isi di portfolio yang pertama yang sebelumnya misalkan ABCDE yang waktu itu kan masih ada kayak SMA, Arci, ya BWPT, BBYB, itu udah mulai berkurang porsinya, ada yang udah sell semua tapi ada yang masih pegang sebagian, tapi mulai shifting ke yang baru gitu. Nah, 2 diantaranya adalah BGTG dan Eral. Nah, ini kemarin kalau di portfolio pertama BGTG dapat di 129 dan Eral itu dapat di 340 seperti itu. Ya. Nah, ini untuk portfolio yang pertama. Nah, kalau yang portfolio kedua, nah ini portfolio kedua ini yang November ya? Nah, enggak, Desember awal. Nah, di sini juga gue coba bikin timestamp-nya ya. Jadi timestamp-nya di tanggal 27 Januari sebelum MSCI itu positif 3% versus IHSG 3,8. Last podcast 2 Februari itu plus 3,8 against IHSG 8,4. Dan ini 3 Maret, 4 Maret, dan 5 Maret, ya kita langsung ke 4 Maret lah ya, pas kemarin jeblok banget juga. Itu balik ke titik awal, 0% against IHSG negatif 12,4%, year to date. Dan hari ini, per kita podcast di jam 9.30 AM, itu lumayan rebound dikit ya, plus positif 0,5 against IHSG negatif 10,5 seperti itu. Nah, mungkin kalau di sini yang bisa gue share adalah kalau dibandingin antara portfolio yang pertama dengan portfolio kedua, kalau yang portfolio kedua ini kan di saat IHSG dari plus 3,8 ke negatif 10,5, berarti kan secara agregat itu ya turun 10,5 lah ya, ini year to date by the way, ya perhitungannya agak sedikit beda. Tapi secara portfolionya drawdown itu lebih terbatas, drawdown itu berarti cuma 2,5%. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok yang tadi portfolio pertama drawdown-nya lebih besar, sementara portfolio yang kedua itu portfolionya lebih resilient gitu kan, lebih anti badai. Nah,
jawabannya adalah karena tadi yang di portfolio pertama itu isinya adalah saham-saham yang memang floating profit-nya itu udah puluhan sampai ratusan persen. Jadi makanya tidak heran kalau misalkan terjadi perang seperti kemarin, ya biasanya saham-saham yang memang sudah naik tinggi tadi, ya akan ada aksi profit taking-nya. Nah, kita sebagian udah profit taking duluan, tapi sebagian memang gue sengaja masih pingin keep lah gitu. Ya tujuannya supaya ada studi kasusnya. Oh ternyata kalau saham yang naiknya tinggi sekali, begitu terjadi seperti ini ya drawdown-nya juga ternyata tadi kita bisa sama-sama lihat kenceng gitu kan. Nah tapi di porto kedua ini isinya kan berbeda. Ya di mana saham-saham yang kita pegang atau yang gua rekomen ini adalah saham-saham yang mungkin secara kenaikannya nih belum tinggi. Nah jadi ini isinya tuh dua yang berbeda gitu kan. Nah karena yang kedua ini naiknya mungkin belum terlalu tinggi, ya let's say mungkin baru ya 10-20% lah ya dalam beberapa bulan terakhir. Tapi secara drawdown-nya itu juga lebih terbatas gitu. Nah jadi yang satu naiknya emang udah hampir 100%-an semua, ya tapi drawdown-nya juga cukup tajam. Nah yang kedua ini mungkin naiknya baru 10%-an, beberapa saham gitu ya 20%. Nah tapi drawdown-nya juga lebih terbatas gitu. Makanya secara portfolio wise yang di portfolio yang kedua ini dia terlihat lebih resilient karena ya tadi penurunannya juga lebih terbatas gitu. Ya. Nah, yang gue lakukan gitu ya, kalau di portfolio kedua. Kalau yang gue lakukan di portfolio kedua itu adalah, nah kalau portfolio yang kedua ini gue ada pasang beberapa saham bro. Jadi sebenarnya dua-duanya di portfolio pertama sama portfolio kedua itu gue pasang di beberapa saham. Nah, cuman kalau yang di portfolio pertama tadi ya yang dapat itu adalah BGTG dan Eral. Nah, kalau yang di portfolio kedua yang dapat itu BGTG gitu. Jadi ada beberapa saham yang gue pasang GTC order juga Iya, gitu. iya, iya. Apakah pembelian itu cuma 2 ini atau lu sebenarnya masih ada beli-beli yang lain juga? Masih ada beli-beli yang Masih lain ada juga. beli-beli juga. Tapi studi kasusnya adalah yang inilah, yang 2 Iya, saham yang kita udah bahas kemarin betul, gitu ya. betul, betul. Nah ini ada yang nanya ini ya, ini kan tadi lu sebenarnya udah bahas Selat Hormuz ditutup. Apakah emiten oil and gas akan to the moon gitu? Nah mungkin kalau misal lu ngeliat kayak gini ya, apa yang membedakan mindset lu sebagai investor dan orang-orang lain yang lu lihat sebagai trader gitu untuk meng-capture opportunity? Kalau misalnya lu kan kelihatannya tadi kan lu udah ada watchlist, lu pasang harga di bawah, ya abis itu lu lihat kalau misalnya match ya bagus, berarti lu bisa dapat harga bawah gitu kan. Nah yang membedakan apa kira-kira sama trader yang lain? Kalau menurut gue bedanya trader dan investor berarti ya. Kalau trader itu kan dia lebih mungkin mainnya lebih short term ya kan, dan dia ketika misalkan memang terjadi risk seperti ini biasanya dia akan keluar posisi. Nah sementara kalau investor itu kan dia biasanya tidak out and in ya, tapi dia akan lebih banyak in, kemudian dia akan main di position sizing-nya, dia di bawah. Nah bedanya itu yang pertama. Yang kedua adalah risk appetite-nya pasti. Kalau misalkan trader, ya kan dia tidak melihat ya fundamental dari perusahaannya, dia tidak melihat nilai intrinsiknya. Intinya adalah ya begitu market tidak sesuai dengan ekspektasi, dia akan keluar dan dia mencoba untuk timing the market. Nah, bedanya kalau investor itu biasanya bukan timing the market, tapi kita justru time in the market. Jadi artinya ya kita berupaya untuk ya tetap di dalam, cuman dengan porsi cash yang mumpuni. Ya makanya kayak di podcast sebelumnya kan kita masih pegang kayak 30%-an cash ya. Tadi kalau misalkan kita lihat, itu posisi cash sekarang udah tinggal 15%. Jadi artinya selama pembelian kemarin, beberapa hari lalu, ya 3 hari terakhir ini, ada beberapa saham yang memang gue belikan gitu. Jadi meng-capture opportunity di tengah kepanikan pasar. Nah itu mungkin yang membedakan tuh. Nah kalau trader biasanya justru ya mungkin momen kayak gini belum uncertain, dia belum mau dulu gitu. Sampai udah certain baru akan masuk lagi Iya, iya. gitu. Kayaknya ada beberapa pelajaran yang tadi ya. Yang pertama adalah kita sulit untuk timing the top. Ya. Ya kan, kayak kita udah timing the top, yang strategi lu adalah lu trimming gitu Trimming, kan. Asalkan udah memenuhi targetnya lu makan trimming. Cuman kita ya nggak bisa jual 100% semuanya di atasnya. Nggak bisa. Sama sebaliknya, Ya. lu juga nggak bisa beli 100% itu waktu di bawah gitu kan. Soalnya lu nggak tahu bawahnya itu di mana gitu kan. Jadi lu juga nyicil. Ya. Katanya kan kalau misalnya harganya turun ke harga lu lagi, lu nyicil kembali kelihatannya gitu ya. Betul. Kayak misalnya, dan pelajaran kedua yang gue lihat adalah tadi tuh, di saham yang sama A itu bisa cuan, B itu bisa rugi.
Ya kan, soalnya hmm, kayak tadi tuh kayak misalnya nih, tadi misalnya yang studi kasus yang lokasinya juga adalah BGTG hmm, Eral gitu hmm, kan. hmm. Ada orang-orang lain yang BGTG Eral di harga 125 dia malah jualan, Oh, ya ya, kan. Ya ya, mungkin ya, mereka belinya tuh di atas, di iya, 135, di betul, 140 mereka belinya di atas gitu. betul, betul. Jadi dunia saham itu seperti itu gitu. Pertama, you Iya, cannot time the top. Kedua adalah di saham yang sama bisa ada yang rugi, bisa ada yang untung iya, gitu. betul, Apalagi kalau misalnya lu kemarin Eral belinya di 360, 380, habis itu lu di 340 lu jual ya, lu rugi. berarti jualnya ke refund. Karena Pas lagi beli tadi. pas dia lagi beli berarti kayak gitu. Tapi lu sama sekali belum jualan ya? BGTG Eral lu sama sekali belum jualan. Belum. Lu cuman beli lu berarti kalau misalnya lu turun lu style-nya emang kayak gitu. Iya, BGTG kemarin sempat jual sebelum ada yang berita OJK akan menghapus buku KBMI 1. Itu tahun lalu. Itu beberapa bulan lalu. Berapa bulan lalu? Oh, Ya I see. kan. Nah, cuman begitu ada berita lagi ya, ya udah kemarin begitu ada koreksi ya masuk lagi Masuk lagi. gitu. Kalau misalnya Eral, Eral belum jual. lu nggak jualan sama sekali. Nggak. Lu jadi emang lagi koleksi terus Betul, gitu ya. betul. Nah ini makanya menarik ya, kan kalau misalnya kita ngomongin perang ya, efek perang Iran versus Amerika ke saham Eral. Soalnya kan kalau misalnya nanti sampai inflasi, kalau misalnya harga kekhawatiran orang itu meningkat, orang pengen risk off gitu, orang pengen lebih hold sahamnya, bukannya harus ada kekhawatiran dari segi penjualan mobil-mobil yang luxury gitu. Oke. Pertama gue melihat bahwa again kenapa gue rekomen Eral adalah karena dia bermain di segmen yang premium. Nah, mungkin benar yang dikatakan tadi kalau misalkan segmen ini adalah segmen middle to low. Nah, di kondisi seperti ini pasti ya yang akan kena hit lebih kerasa itu adalah masyarakat yang mid to low kayak tadi tuh yang BBM lah segala macam ya kan. Cuman kalau kita bicara mobil listrik, electric vehicle, apalagi produk positioningnya si Xpeng ini adalah di harga yang 900 juta sampai 1,1 miliar, ya pastinya adalah menengah ke atas. Dan mungkin ini bukan first car-nya dia, tapi mungkin udah jadi second car atau third car-nya dia gitu. Jadi dia akan lebih less sensitif terhadap hal-hal seperti ini gitu. Mungkin kalau ditanya apakah akan ada efek dari yang SPK-nya 1000 dengan yang DO-nya berapa, ada nggak efeknya? Mungkin ada, tapi tidak sampai signifikan gitu. Nah, jadi malah kalau kita berpikir dengan logika sebaliknya, oh kalau bensin mahal yang tadi sempat bilang, ya balik ke mobil listrik gitu. Iya. Emiten anti badainya apa nih kok? Peremasan pun turun. Selesaikah percuanan bulan ini? Wah, ini minta dikasih ini bro, kasih cuan. Tapi sebenarnya ya, sebenarnya pertanyaan ini tuh udah kurang lebih dijawab gitu. Soalnya gue rasa Bro Rifan udah extremely transparan. Extremely transparan bahkan dari bulan-bulan sebelumnya gitu. Iya. Yang lu beli itu lagi juga. Sebenarnya tanpa dia bilang yang beli itu lagi juga, ya itu adalah conviction-nya dia sebenarnya gitu. Iya. Ya kan? Iya, jadi Kecuali kalau misalnya ada yang lain lu pengen spill, boleh sih. jangan dulu, masih akum. Oh ada lagi. Oh lu masih ada lagi yang lu lihat bakal jadi the next yang lu pengen kumpulin gitu. Iya, gitu. ada. Oh, selalu itu ide-ide kayak gitu tuh setiap bulan ada gitu. Nggak setiap bulan banget sih, tapi intinya kan kita kalau gue dan tim itu selalu coba actively find the opportunity di market kan. Dan whenever the opportunity comes up, ya kita coba down lagi, kita coba due diligence lagi kan ke emitennya, ke perusahaannya, ya baik itu dari sisi kuantitatif ataupun dari sisi kualitatif ya kan. Nah, kalau misalkan emang udah firm, udah konfliknya udah tinggi, ya kemudian kita rekom ke nasabah atau klien gitu kan. Nah itu yang kemudian kita ya pasti ada butuh waktu lah untuk untuk melakukan akumulasi itu pasti butuh waktu gitu. Iya. Lu butuh waktu gara-gara size-nya udah lumayan gede gitu maksudnya. Betul. Soalnya kalau misalnya lu sekali beli jeder langsung gap up gitu langsung. Iya, langsung betul. arah kali ya. Dan klien-kliennya si Rifan ya, duit-duitnya kita semua itu. Dia ucap buy serah. Iya, makanya kan kalau arah itu kan ya dapat barangnya dikit. Ya kan jadi ya kadang emang mesti pelan-pelan lah gitu. Iya. Makanya menarik loh. Eral itu lu belinya udah dari bulan apa ya? Dari Desember. 300-an lah. Dari Desember Eral. Dari Desember. Dari Desember. November ke Desember gitu. November Desember. Ya lu akun tuh selama 3-4 bulan bro. Iya, 3 bulan 4 bulan. Betul. Emang style lu kayak gitu ya. Dan Iya. di saham-saham lain juga seperti itu. Sama.
sama. Iya, iya. Gitu. Jadi ya pelan-pelan gitu, Bro. Iya, iya, iya. Oke, nah, ada lagi yang lu pengen bahas dari portonya gue? Kalau Porto so far sih cukup sih kayaknya. Cukup ya? Oke. Heeh. Sekarang kita kalau itu ke segmen terakhir nih, Bro. Jadi gue kemarin dapat inspirasi dari, Om Fitra gitu ya. Jadi Oh, kalau misalnya Om Fitra itu kemarin gue bikin per kategori mobil. oke. Misalnya mobil yang harga 200 juta sampai 300 juta, gue kasih pilihan saham A, B, C, D, dia paling suka. Bukan saham, mobil apa yang dia paling Oh mobil, suka ya gitu. mobil, heeh. Nah, lalu abis itu mobil yang lebih mahal lagi, misalnya 300 sampai 500 juta di kategori ini, misalnya SUV, crossover, sedan, apa yang lo paling suka gitu. Oke. Nah, kalau misalnya versinya Rifan, ya nggak mungkin gue nanya mobil kan. Mobilnya soalnya cuma satu juga. Dan nggak ganti-ganti juga gitu. Udah butut juga sama kayak gue ya. Kalau itu gue sekarang udah siapin beberapa kategori saham dari big banks, small bank gitu kan, coal gitu. Nah, kira-kira apa pilihannya Bro Rifan? Tentu ini dengan segala macam full disclaimer ya, ini bukan ajakan jual beli. Dia juga baru ngelihat ini emiten ya kan, dia belum melakukan due diligence gitu kan. Cuman ini kalau misalnya dia lihat dari emiten yang tim gue udah pilihin, kira-kira apa sih yang dia paling cocok berdasarkan apa yang dia tahu saat ini dan dia tidak lakukan due diligence lebih lanjut gitu ya, nggak punya waktu. Jadi dengan segala macam full disclaimer, jangan kalian beli apa yang menjadi pilihannya Bro Rifan langsung gitu ya, karena seperti semua emiten juga pasti ada risikonya lah. Pastikan kalian do your own research. Jadi ini beberapa kategori yang gue udah bikin. Yang pertama yang gue tahu teman-teman itu pada consider adalah big banks. Big banks tim itu udah siapin BBCA, BBRI, BMRI, BBNI. Apa yang lu pilih dan kenapa? Dari 4 ini ya? Dari 4 ini. Kalau gue BRI sih, BBRI. Gara-gara? Pertama dia gini, mungkin gue agak eliminate yang BCA dulu ya pertama. Kenapa lu eliminate? Kasian Pertama, banget bro BCA sudah eliminate. Belum apa-apa. aduh abis itu gue diomelin. Ya, tapi kenapa? Karena Ya. kan pilihan Rifan. Ya, Kan? menurut keyakinan saya, jadi BCA itu pertama kalau secara fundanya dia CKP-nya lagi tinggi. Yang kedua adalah kalau dilihat dari struktur free float-nya dia, sepertinya kalau dengan metodologi yang baru, paling banyak risk off-nya itu kayaknya adalah di BCA. Gitu. Jadi kemungkinan yang akan outflow paling kencang itu adalah di BCA. Dan itu mungkin yang kelihatan dalam beberapa bulan terakhir, ya BCA lagi paling banyak di sell off gitu oleh investor asing gitu kan. Nah, sementara berarti kan pilihannya mengerucut ke 3 bank lainnya kan, BRI, Mandiri sama BNI. Nah, kenapa gue ke BRI? Pertama karena kalau dilihat dari segi dividen dulu deh ya. Dari segi dividen mungkin tiga-tiganya ini mirip-mirip lah 8-9%. Nah, cuman kenapa BRI? Karena dia segmennya itu mikro. Nah, mikro itu memang paham bahwa mikro itu secara challenge lebih tinggi, NPL lebih tinggi, tapi secara net income margin, kalau di segmen mikro itu lebih besar. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, gimana caranya BRI ini mitigate risk-nya di mikro ini adalah dengan dia mulai shifting ke segmen corporate, Bro. Nah, dengan segmen corporate ini, dia akan dapat extra income plus risiko yang lebih rendah gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah BRI ini mulai tahun 2026 ini dengan low base. Jadi artinya kalau dibandingkan dengan BRI, Mandiri dan BNI, tahun lalu yang paling sakit itu adalah BRI. Nah, dengan low base ini sebenarnya kalau kita pakai reverse logic adalah ya setiap kenaikannya itu akan lebih di-appreciate oleh market. Dan yang terakhir itu adalah dia punya CASA rasio dana murah itu relatif lebih rendah dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, kalau kita pakai reverse logic juga, kalau misalkan suku bunga rendah, turun, ya maka BRI ini yang lebih akan menikmati penurunan cost of fund atau biaya beban bunga gitu. Jadi kenapa gue milihnya ke BRI. Ya, ya. Ya, jadi menarik ya kalau misalnya TR itu BBCA, AH itu BMRI. Kalau misal RK itu BBRI. Tinggal cari siapa di BBRI ini. Oke, sekarang kita next kategori yaitu mid atau smaller banks ya. BRIS, Mega, BDMN, BNGA. Wah, ini susah sih. Cuman gue mungkin lebih prefernya adalah ke BRIS ya. Gitu. Kenapa?
Kenapa Kenapa? BRIS? Kenapa? Ya, gini, kalau secara BNGA itu mungkin menarik dari sisi dividennya. Balik lagi, dividen BNGA mungkin bisa lebih besar daripada Big Bang ya, 10%-an something. Cuman apa namanya? Gue melihat kalau bicara potensi jangka panjang, BRIS itu lebih menarik. Kenapa? Karena BRIS ini main di segmen syariah. Sementara kalau yang lain kan lebih banyak yang BNGA-nya ya, itu kan di apa konvensional, BDMN kalau BDMN sih menurut gue ya itu eliminate paling awal ya, karena BDMN itu secara growth-nya itu ya nggak gitu besar lah. Ya jadi BDMN mungkin gue akan eliminate dulu. Nah jadi saingannya adalah BRIS, Mega, dan BNGA. Nah dari tiga ini gue akan lebih pilih BRIS karena kalau potensi jangka panjangnya itu lebih menarik. Kenapa? Satu, ya dia main di segmen syariah yang dimana kita tahu Indonesia adalah negara dengan populasi umat muslim ya yang sangat-sangat besar. Dan meskipun sangat besar, dan BRIS saat ini adalah yang terbesar, tapi yang masih bankable itu masih relatif dikit. Jadi artinya populasinya besar sekali, BRIS sekarang udah sebesar itu, tapi porsi bankable-nya itu masih relatif dikit. Jadi maksud gua masih banyak yang bisa disasar oleh si BRIS ini gitu. Dan kemudian yang berikutnya yang gue lihat dari BRIS ini adalah dia punya economic mode yang besar. Kalau gue nggak salah ingat dia sekarang 100 triliun something atau berapa gitu, gue lupa ingat angkanya. Tapi kalau dibandingin dengan, kalau gue nggak salah yang kedua terbesar BNGA Syariah atau siapa gitu ya, itu 65 triliun. Jadi gapnya itu besar gitu. Dan dari segi kalau bicara top of mind, ya kalau kita bicara bank syariah, ya udah pasti BRIS lah sekarang. Nggak ada lawan gitu loh. Jadi ya mungkin BRIS bisa jadi, orang banyak bilang juga BRIS bisa jadi the next BCA ya kan, yang growth-nya itu very consistent di masa yang akan datang. Jadi gue kalau untuk yang mid smaller banks ini mungkin gue ke BRIS ya gitu. Ya, ya. Dan pilihan-pilihannya Bro Rifan ini belum tentu dia punya sahamnya ya. Belum Jadi tentu. FYI ya, Iya, sekali lagi betul. tambahan disclaimer. Betul. Sekarang kita ke wildcard. Ini saham-saham yang nggak masuk ke satu kategori lah gitu. SSMS, Eral, Bumi, BWPT gitu. Oh ini jadi ngacak lah ya Acak, sebenarnya ya. ini. Oke. Udah tahu sih kira-kira apa. Kan baru dikasih unjuk portfolio baru beli apa. Iya. Ya Tapi, kalau ini sih, iya. kenapa? Iya, ya cuman setahu gue SSMS sama BWPT kan lu juga ada kan? Iya. Kalau misalnya gue nggak salah ingat ya. Gitu. Iya. Nah tapi kan dari beberapa saham yang lu udah ada, Iya. kenapa lu, ya gue asumsi sotoy sih, Eral. Gitu. ya kalau ini sebenarnya mungkin easy decision ya. Kalau menurut gue ya Eral gitu. Karena kalau ini ditanyain ke berapa, mungkin 6 bulan atau 7 bulan lalu, mungkin gue akan jawab BWPT for sure gitu kan. Karena waktu itu harganya juga masih murah banget, tapi kan sekarang harganya udah tinggi juga anyway gitu kan. Nah tapi kalau bicara di bulan Maret 2026, ya my choice adalah ke Eral gitu. Kenapa? Ya satu, karena kalau misalkan yang lain-lain itu kan rata-rata udah tinggi gitu ya. BWPT, Bumi, ya harganya udah tinggi, valuasi juga udah mahal ya kan. SSMS might be my second choice gitu. Tapi kalau misalkan SSMS dan Eral, my first choice adalah Eralnya gitu. Kenapa ya? Karena di tahun 2026 ini gue melihat ada unlock value lah ya dari Eral, yang dimana ya ada Xpeng tadi yang udah gue sempat bahas, kemudian juga ada JD Sports yang gue sempat bahas juga, yang ini bisa jadi unlock value dari Eral untuk di tahun 2026 ini gitu. Ditambah lagi dengan portfolio dia yang sebelum-sebelumnya yang menyasar ke segmen premium ke atas, menurut gue akan lebih resilient meskipun saat ini ya di tengah badai apa namanya perang lah, kemudian juga MSCI segala macam, ya gue melihat ini emiten yang cukup yang ya mungkin bisa dibilang prospektif lah ya. Itu alasan-alasannya, dan mungkin ini agak sedikit di luar konteks keuangan atau konteks kinerja. Kalau di Eral ini secara free float-nya juga lebih lebih kering lah ya bahasanya ya. Jadi nggak sebesar emiten-emiten yang lain gitu. Jadi chance untuk kemungkinan harga sahamnya naik itu menurut gua itu lebih tinggi sih gitu. Iya. Tapi kalau misalnya emiten itu kering, berarti kan juga yang minat pun juga, tapi kan jadi lebih rendah harusnya. Kan kering kan both side berarti kan. Kayak yang demand maupun yang ya demand side-nya kan jadi kan juga nggak terlalu banyak kalau kayak gitu kan. Betul. Nah kalau gitu kayak gimana gitu? Lu beli saham kering, nanti kalau misalnya udah naik, lu pengen jual, kalau misalnya demand juga kering kayak gimana?
Nah, tergantung balik lagi dari, kinerja perusahaannya. Hmm. Jadi kalau misalkan, emitennya kering, tapi, kinerja juga biasa-biasa aja, ya di mana bakal kering-kering aja, yang masuk itu-itu Hmm. aja. Bisa masuk, mungkin nggak bisa keluar. Tapi kalau misalkan memang kinerjanya ini membaik, terus membaik, terus membaik, bahkan bisa menciptakan, misalkan ya, all time high baru dari sisi kinerja segala macam, ya market akan terus, meng-appreciate harga sahamnya gitu Hmm. loh. Dan ya kita bisa ya sell dengan harga yang di atas Hmm. gitu. Jadi balik lagi ke, fundamentalnya catch up atau enggak gitu. Ya, oke. Oke, seterusnya properti. Hmm, BSDE, Ciputra, Pakuwon. Semera. Yes. Oke, mungkin for now, pilihan gua yang pertama akan ke BSDE. Kenapa BSDE? Pertama karena BSDE ini menurut gua ya, satu ya valuasinya murah, kedua kalau dibandingkan dengan emiten yang lain dia punya land bank paling besar, ya. Kemudian yang ketiga, dia punya land bank itu super cheap sebenarnya, Bro. Jadi kayak, ya dia kan udah punya land bank itu udah dari tahun 19 mungkin udah dari tahun udah lama lah berapa ya, gue agak lupa gitu ya, tapi udah puluhan tahun yang lalu dan dia bisa jual dengan harga premium Hmm. sekarang. Jadi mungkin kalau kita bandingin dengan emiten-emiten lain di, sektor properti, BSD itu secara gross profit margin-nya dia one of the biggest sih, Hmm. seperti itu. Nah jadi, itu alasan kenapa BSD ya, tadi karena valuasinya murah, kemudian juga land bank-nya paling luas, dia punya land bank juga murah, ya dan ya dia masih ter-affiliate dengan grup Sinarmas yang I think ya punya, good 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 corporate governance yang oke ya, bukan yang lain nggak oke ya, tapi maksud gua ya kan kita juga lihat, grup di belakangnya siapa, Hmm. seperti itu. Ya dan, eee, ya mungkin kalau dari sisi, perluasan ya, BSD ini kan ada di luar Jakarta ya, sementara kan kalau Ciputra ya dia banyak di, eee daerah-daerah lain juga, cuman kalau BSD itself ya, yang gue lihat adalah masih terus berkembang gitu. Jadi sekarang ada 3 fase kan, fase 1 udah selesai, fase 2, fase 3 development, ya kemudian ya ada, jalur-jalur baru yang di mana ya kebutuhan untuk masyarakat mobilitas dari Jakarta ke BSD ini akan lebih tinggi sih menurut gue Hmm. ke depannya, gitu. Oke. Seterusnya, coal. Hmm. ADI, ITMG, PTBA, Harum. Mungkin karena gue pernah dapat bagger dari, AADI yang sebelumnya Adaro, itu gue pilih ADI-nya sih, Bro. Gitu. Ini lebih ke arah karena mungkin gue lebih tahu lah dalam-dalamnya ADI ketimbang yang lain-lainnya. Yang lainnya tahu tapi mungkin nggak sedalam si, ADI ini gitu. Ya Lu ADI, jualnya kapan, Adi? 2023. 2023. Jadi Oke. masuk 2020, jual 2023 Oke. gitu. Nah, jadi AD ini ya kita tahu lah ya punyanya Pak Thohir ya, dan ya sekarang lagi naik panggung juga kan Pak Thohir kan, Pak Boy gitu. Nah, tapi di luar itu yang gue lihat juga dari ADI adalah dia ini salah satu emiten yang dia tidak kena RKAB di 2026. Nah itu yang jadi nilai plusnya ADI dibandingkan dengan emiten-emiten lainnya seperti ITMG, PTBA, Harum. Gue agak lupa ya PTBA itu kena atau enggak ya yang RKAB itu. Tapi yang for sure yang gue ingat itu adalah si ADI itu nggak kena RKAB gitu kan. Dan kemudian dia sekarang udah spin off. Yang artinya ya manajemennya akan lebih fokus ke segmen si batubaranya sendiri, ADI-nya gitu. Sementara mungkin kalau yang emiten-emiten lainnya misalkan kayak Harum sekarang selain batubara dia ada nikel juga, nah mungkin agak kepecah gitu, Bro, ya kan. Tapi karena si AD-nya sekarang ini udah fokus, ya manajemennya fokus memang hanya di batubara aja gitu. Jadi menurut gua, jawabannya adalah ADI sih. Portfolio pribadi lu ya, portfolio pribadi sekarang lu ada pegang coal? Kalau sekarang belum, Belum? kalau sekarang belum. Gara-gara lu ngerasa udah harga udah naik dan ada opportunity lain, Betul gitu ya? betul betul, Iya, iya. gitu. Seterusnya Bro, Antam, BRMS, Amas, PSAB. Ini nggak ada Archie ya? Boleh sih tambahin Archie satu lagi. Oke, Archie 5. Archie ya? Archie, Iya, ya. boleh lah ya tambahin itu ya. Tambahin. Ya. Archie, oke. Ya.
Ya kalau di antara ini ya gue mungkin lebih ke Archie sih sebenarnya gitu. Janganlah bro, emas aja bro. Gua tahu kenapa. Janganlah bro, nggak bagus, Archie. Jangan, ya ada. Aduh. Jangan gitu bang. Kurang brief ini. Kurang brief. Oke. Ya, oke. Jadi kalau Kenapa Archie? Sentimental value ini mah. Iya. Lo harus forward thinking. Ya. GDXJ bro. Iya. Aduh. Nggak, candaan ya. Candaan. Asumsi, gue udah habis emasnya. Asumsi. Cring, gitu. Asumsi udah habis ya. Cring, sekali lagi. Iya. Ya, balik lagi ya. Kenapa Archie? Kalau menurut gue ya karena Archie ini sebenarnya kalau dari segi produksi kedua terbesar ya di Indonesia ya. Terus udah gitu dia memang bisnisnya itu end to end. Jadi ada upstreamnya ada, midstreamnya ada, downstreamnya pun juga ada gitu kan. Dan Archie ini ya apa ya bisa dibilang ya sebenarnya kalau bicara jangka panjang ya masih ya cadangan masih juga masih besar ya. Kemudian juga ya apa mudah-mudahan sih kedepannya ya Archie nggak ada bencana-bencana lagi ya, jadi bisa sustain. Tapi kalau misalkan itu bencana terjadi lagi, I'm ready to buy gitu. Jadi ya gue udah cukup kenal lah di dengan watchlist lu sebenarnya. Di watchlist lu cuman lu harus nunggu harganya. Iya. Kalau misalnya harganya sampai terkoreksi. Betul. Gitu ya. Karena kan udah jual juga kan anyway kan gitu. Dan tapi sulit lah harga buat balik lagi. Ya emang susah sih. Susah lah. Ya, jadi kalau gitu pindah nih. Makanya Hardlord ganti. Oke. Next kita ke Nickel EV. Oke, Antam, Inco, MBMA, NCKL. Mungkin gue lebih ke NCKL kali ya. Kenapa NCKL? Ya karena dia memang spesialis di nikel yang memang dibutuhkan for both sides sih. Jadi dia ada produksi nikel yang memang untuk EV ada, dia juga produksi nikel yang untuk pembangkit listrik juga ada. Valuasi kalau dibandingkan dengan yang lain-lainnya menurut gue lebih cheap juga, lebih murah. NCKL gitu. Jadi dari 4 ini gue mungkin lebih ke NCKL ya. Oke. Mereka harusnya dapat positif ini nggak sih dengan kan harga nikel kan juga udah mulai recovery ya, kayak gitu kan ya. Pasti. Ya pasti dapat membantu dari mereka punya P&L juga ya. Betul. Nah kalau Antam kan juga sebenarnya ada tuh nikelnya kan. Nah cuman kan dia mix ya antara nikel kemudian goldnya juga ya kan. Nah cuman ya kalau gue sih ngelihat ya yang diuntungkan ya memang ini nggak pure ini ya. Nikel ya bukan gold ya. Ya kalau nikel ya memang NCKL sih menurut gue saat ini. Gitu. Iya. Oke, sekarang kalau misalnya turnaround ini beberapa saham yang anak-anak lah ya, anak-anak nyari yang kalau bisa gunung-gunung gitu. Berdasarkan ya mereka pilih lah. Ini plan mereka Eral, Cleo, BGTG, BTPS gitu. Apakah Eral lagi dong kalau di sini? Enggak, jangan. Karena sebenarnya Eral itu kalau dibilang turnaround nggak turnaround banget. Jadi kayak turun cuman ya dikit lah tahun lalu, ya tahun ini naik lagi. Cuman bukan yang sampai kayak beng gitu, bukan kayak average banget gitu kan. Sebenarnya mungkin kalau gue lihat ada dua sih antara tiga sih sebenarnya bagus sih menurut gue. Cuman kalau dua diantaranya BGTG sama BTPS. Cuman mungkin kalau bisa pilih salah satu dengan kondisi sekarang, kandidat kedua BTPS, kandidat pertama BGTG menurut gue gitu. Nah, BGTG? Iya BGTG. Oke. Ini yang tadi yang lu beli BGTG juga kan? Tadi iya BGTG juga. Oh BGTG sama Eral tadi ya? BGTG sama Eral. Iya. Nah, jadi sebenarnya kalau bisa pilih dua sebenarnya BGTG sama BTPS ya kan. Nah cuman BTPS juga oke ya karena kan dia sempat labanya turun parah 2023, 2024, 2025 udah recover lagi ya kan dan 2026 juga harusnya recover lagi. Cuman kemarin dia ada sedikit kena dampak dengan bencana di Sumatera seperti itu. Ya, ada dampaknya cuman nggak signifikan. Cuman kalau bicara mengenai growth engine, menurut gua BTPS ini masih mungkin bahasanya tuh
manajemen ini masih bersifat agak konvensional. Jadi artinya dia tidak terlalu berani untuk ngegas karena ya salah satunya karena ada dampak dari bencana di Sumatera tadi gitu loh. Ya akan naik tahun ini, cuman kalau bicara ngegas menurut gua BGTG akan lebih ngegas ya. Kenapa? Satu, ya dia udah ganti kepemilikan ya, dengan Equity Global Investment kelihatan growth-nya dia itu very high dalam beberapa tahun terakhir. Dari 2 miliar di 2021, labanya jadi 200 miliar something di 2025 seperti itu. Dan ya 2026 ini ya kalau nggak ada force major atau apapun ya tetap akan double digit gitu kan. Nah, kenapa balik lagi ke BGTG? Karena BGTG ada satu unlock value-nya lagi yang menurut gue belum tercermin, yaitu dengan peraturan OJK yang mungkin akan menghapus bukukan KBMI 1 tadi, Bro. Nah, dengan misalkan KBMI 1 dihapus, BGTG sekarang dia punya modal inti itu sekitar 3,6 triliun. Nah, kalau misalkan dia dipaksa jadi KBMI 2, berarti kan harus mau nggak mau jadi 6 triliun. Berarti dia harus nyari 2,4 triliun lagi. Bisa dari red issue lah, M&A lah, segala macam, apapun itu. Ya, tapi intinya ya lebih kelihatan growth story-nya kemana sih, mungkin lebih ke BGTG. That's why mungkin gue kalau dari 4 ini gue lebih ke BGTG gitu. Oke, nah ini sekarang kita ke kategori terakhir. Itu adalah kategori yang gue tahu Rifan nggak bakal pernah touch. Tapi anak-anak iseng. Mereka pengen tahu gitu. Kalau misalnya seandainya Bro Rifan milih Konglo Stocks, dan ini Konglonya universe beda-beda lagi ya. Pak Bakri, Pak Happy, ya kan? Oh iya loh, beda-beda ya itu ya. Panutannya beda-beda nih. Ada representatif. Ya, betul. Yang mana yang lo akan pilih gitu. Dan pengen tahu juga, kayak curious dengan why-nya. Oke, mungkin dari 4 ini yang mungkin masih ini mungkin lebih ke Pani kali ya, Bro ya. Pani? Kenapa Pani, Bro? Pani. Apakah gara-gara semuanya juga lu nggak bisa dikasih justifikasi? Ini per berapa nih? Ini Rifan ngomong juga sulit tuh. Masalahnya peres gitu. Itu dia, makanya gue agak susah ya. Tapi kenapa? Kalau harus memilih. Oke, ya harus memilih. kan? Kenapa Pani? Kenapa Pani? Ya sebenarnya mungkin lebih ke arah lu tahu peak gitu. Iya, karena gitu di peak ya kan, ya udah tahu lah pengembangannya seperti apa. Tapi yang gue lihat juga adalah ya sebenarnya ini mungkin agak subjektif ya. Ya mungkin karena tadi gue ada di Eral juga, ya Pani kan sebenarnya punyanya Pak Aguan juga punya di Eral juga, ya kan gitu. Jadi di era grupnya maksud gue gitu. Jadi mungkin ada sedikit sentimental value-nya juga. Kenapa gue pilih Pani? Ya karena mungkin ada di era dan Eralnya tadi sih, Bro. Gitu lah kurang lebih. Yang Petro sama Bufa minta lu ketika Petro Bufa, Bro. Iya. Oke. Ya, jadi ya, mungkin Pani lah. Gitu. Gara-gara ya kan Pera murah, ya, PBV lebih murah, relatif gitu. Enggak sih, Pera murah, PBV murah, gitu. Jadi sekarang sangat fundamental. Lagi turn around. Enggak, canda ya tadi ya, jangan anggap serius. Nanti tiba-tiba mereka nge-quote gue lagi. Oke, jadi itu aja ya. Menurut gue menarik. Ini pilihannya Bro Rifan di masing-masing kategori. Sekali lagi ya, ini bukan rekomendasi buat beli. Ini cuman for fun aja ya, supaya kita pengen tahu. Kapan-kapan nanti kita bikin kategori yang lebih aneh-aneh lagi gitu. Siap. Kalau bisa ya masuk ke news, Bro. Yang udah masuk ke news gorengan. Oh iya. Ikan. Untuk kan dimasukin itu tadi. Ikan apa sih bahasanya? Lupa gua. Dari Solo pokoknya belakangnya. Dari Solo. Sip, thank you so much, Bro. Thank you.